Wow, apa kabar semuanya teman-teman otomotif? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita bakal ngobrolin salah satu pertanyaan yang sering muncul nih guys. Kenapa motor KTM nggak sepopuler motor Jepang di Indonesia? Meskipun KTM terkenal dengan desain yang keren dan teknologi yang canggih, ternyata ada beberapa alasan kenapa motor ini nggak banyak peminatnya di Indonesia. Oke, kita akan bahas satu persatu guys, penyebab dari KTM kurang laku di Indonesia. Oke, yang pertama yaitu harganya yang mahal guys. Nah, ini yang pertama dan paling sering bikin orang mikir dua kali sebelum beli KTM. Motor KTM memang punya teknologi yang canggih dan kualitas yang luar biasa, tapi semua itu datang dengan harga yang gak murah guys. Misalnya untuk harga motor sport KTM bisa jauh lebih tinggi daripada motor-motor dari Jepang seperti Honda atau Yamaha yang lebih ramah di kantong untuk orang Indonesia. Orang biasanya lebih suka motor yang lebih terjangkau, terutama buat kegiatan sehari-hari seperti ke kantor atau pasar. Kok ke pasar? Atau ya bepergian di dekat-dekat rumah gitu guys. Kemudian yang kedua yaitu biaya perawatan yang lumayan tinggi. Punya KTM nggak cuma berarti beli motor aja, tapi juga harus siap dengan biaya perawatan yang lebih mahal. Kenapa bisa begitu? Karena motor KTM pakai teknologi yang lebih canggih, jadi perawatannya juga butuh penanganan khusus. Belum lagi spare part KTM lebih sulit ditemukan dan harganya lebih tinggi. Biasanya kamu harus ke bengkel resmi buat servis, sementara motor Jepang bisa diservis di bengkel mana aja. Ini yang bikin pemilik KTM harus merogoh kocek lebih dalam dibandingkan motor biasa. Untuk faktor yang ketiga yaitu segmentasi pasar yang kecil. Motor KTM punya spesialis di segmen-segmen tertentu seperti motor trail, adventure, dan sport bike. Motor-motor ini memang keren banget buat off-road atau kegiatan yang lebih spesifik. Tapi sayangnya nggak semua orang di Indonesia butuh motor dengan karakteristik kayak gitu guys. Banyak orang lebih memilih motor matic atau motor bebek yang lebih praktis dan serbaguna, bisa dipakai buat segala situasi dari nyari nasi goreng sampai antar anak sekolah. Karena itulah pasar motor KTM jadi lebih sempit dibandingkan motor-motor yang lebih umum. Lanjut ke faktor yang keempat yaitu jaringan dealer yang terbatas. Kalau kamu bandingin jaringan dealer KTM dengan merek Jepang seperti Honda atau Yamaha, perbedaannya cukup jauh sobat. Dealer dan bengkel resmi KTM gak sebanyak dan seluas dealer-dealer motor Jepang. Ini masalah karena kalau kamu mau beli motor atau butuh perawatan, gak semua kota punya dealer resmi KTM. Hal ini bikin konsumen yang tinggal di daerah terpencil merasa kesulitan buat mendapatkan layanan purna jual yang baik. Akhirnya banyak yang memilih motor yang lebih mudah diakses dari segi layanan. Dan yang terakhir yaitu kultur dan kebiasaan konsumen. Di Indonesia kita udah terbiasa banget sama motor-motor Jepang yang terkenal bandel dan gampang perawatannya. Dari kecil kita udah akrab dengan motor Honda, Yamaha, dan Suzuki. Jadi banyak yang merasa lebih nyaman pakai merek yang sudah familiar. KTM di sisi lain masih dianggap sebagai motor kelas khusus atau niche market. Artinya motor ini biasanya hanya dibeli oleh penggemar otomotif sejati yang ngerti banget tentang spesifikasinya atau mereka yang memang butuh motor dengan performa tinggi atau kegiatan tertentu seperti balapan atau off-road. Jadi meskipun motor KTM itu punya desain yang keren, performa tinggi, dan teknologi mutakhir, ada beberapa faktor yang bikin motor ini kurang laku di Indonesia. Dari harga yang mahal, biaya perawatan yang gak murah, jaringan dealer yang terbatas, hingga kebiasaan konsumen yang lebih condong ke motor Jepang. Semua itu mempengaruhi popularitas KTM di tanah air. Tapi kalau kamu penggemar motor premium yang nyari sesuatu yang beda, KTM tetap jadi pilihan yang layak banget dipertimbangkan nih guys.
Oke, sekian dulu video ini ya guys ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kalau kamu suka video ini, kasih tahu kita di kolom komentar motor apa yang paling kalian incar sekarang nih guys. Curhat lah guys di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.